Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dasar kajian kita surat Asy-Syura, surat ke-42, halaman 487, ayat yang ke-42 dan 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum adzabun alim. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Kaji kita kemarin adalah azmul umur yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu adalah surat Luqman. Itu aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Nah, azmil umur yang kedua terdapat dalam surah Asy-Syura yang barusan kita baca, tepatnya di ayat yang ke-43. Walaman sabara, dan sungguh barang siapa yang sabar, wa ghafara, dan dia mengampuni atau memaafkan, inna dzalika, sesungguhnya demikian itu, lamin azmil umur. Diterjemahkan di sini termasuk perbuatan yang mulia atau termasuk perbuatan yang utama. Itu terjemahnya. Untuk memahami ayat ini, rasanya kita baca semenjak ke atas lah. Itu semenjak ayat 36 supaya nampak sambungan atau talinya. Itu semenjak ayat yang ke-36 kita baca, andaikan tidak selesai, diselesaikan nanti. Ayat ke-36-nya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Fama utitum, ayat 36. Dan apapun, apapun jua, utitum, yang diberikan kepada kamu, min syai'in. Min syai'in itu yang apapun, sesuatu apapun, maka itu adalah mata'ul hayatid dunya. Itu adalah mata, kesenangan hidup di dunia. Wa ma 'indallah, dan apa yang di sisi Allah berupa kenikmatan, khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal, lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Baru disambung ke bawah. Di antara orang-orang yang akan memperoleh
kenikmatan yang jauh lebih baik dan lebih kekal daripada kenikmatan dunia ini. Nah, tentu kita pahami semenjak di sini. Pertama dulu, apapun yang dianugerahkan, namanya fama utitum. Apapun maka apapun. Utitum, yang diberikan kepada kamu berupa nikmat. Min syai', sesuatu apapun dia. Maka itu semua adalah mata' namanya. Mata'ul hayatid dunya. Adalah kesenangan hidup dunia. Apa itu mata'? Itu kesenangan yang tidak lama. Kesenangan yang sementara, yang tidak langgeng. Kalau tidak kita yang meninggalkannya, kita yang ditinggalkan. Itulah, sedangkan dunia saja sudah sementara. Hidup saja sudah sementara, apalagi kenikmatan yang ada di kita. Sifatnya tidak lama. Berapa lama di kita tergantung Allah yang berikan, berapa lama Allah berikan kepada kita, Allah percayakan kepada kita. Yang penting apapun yang ada di sisimu adalah pemberian Allah, kurnia Allah. Berapa jangka lamanya kamu diizinkan memakai, mempergunakannya, tidak tahu kita. Ya, kita ulang. Apapun yang ada di kita, bagi orang beriman dia harus yakin. Itu semata-mata karunia Allah, pemberian Allah. Datangnya daripada Allah. Bukan lantaran usaha kita. Bukan lantaran kemampuan kita, kepintaran kita, keahlian kita. Itu hanyalah penyebab belaka. Berusaha, pintar, ulet, tabah, rajin, sebutlah semuanya. Itu adalah sekedar penyebab datangnya. Karena rezeki itu bukan lantaran kita hebat berusaha lalu kita berezeki. Semuanya sudah ditentukan, sudah dikadarkan oleh Allah, tidak lebih. Nah, berapa lama jatahnya untuk kita, berapa banyaknya, kita tidak tahu. Yang penting harus kita sadar, semuanya itu satu saat, dua saja. Kehendak kita yang pergi, dia yang pergi. Itu sifat mata dunia. Matanya gurur. Kesenangan itu gurur, menipu daya. Di samping itu qalilun, mata'un qalilun. Itu yang garis pertama dulu. Kalau kita rujuk kepada ayat yang sebelum ke atas panjang, yang menjelaskan, menguraikan kepada kita beberapa anugerah Allah, beberapa karunia Allah, beberapa nikmat Allah yang disebut dalam ayat atas, semuanya itu adalah mata'ul hayatid dunya. Bacaan ayat di atas, lalu disimpulkan di ayat yang ke-36. Semuanya itu adalah kesenangan hidup di dunia yang sifatnya sedikit sementara, tidak langgeng, tidak abadi. Karena hidup pun juga sementara. Wa mal hayatud dunya, tidak lain tidak bukan hidup itu sementara dan kesenangannya juga sementara. Tidak hati-hati, kalau kita tidak waspada, dia memperdaya. Wa mal hayatud dunya ila mata'ul ghurur. Matanya memperdaya, menipu. Jangan lalai, jangan lengah, jangan abai. Itu satu. Wa ma indallah, dan apa saja yang di sisi Allah berupa kenikmatan atau kelezatan atau rezeki,
yang dijanjikan oleh Allah dan akan dianugerahkannya kepada hamba-hambanya, terutama nanti di akhirat, wa ma indallah, termasuk dalamnya pahala, ganjaran, balasan, fadilah, keutamaan, surga dan seterusnya, semuanya yang dijanjikan oleh Allah untuk dianugerahkannya kepada hamba-hambanya itu khair dan abqa. Apa khair? Itu yang lebih baik. Kenapa? Karena nikmat akhirat itu berkelanjutan, berkekalan abadi, tidak putus-putus, tidak henti-hentinya. Sehingga digandenglah khairu wa abqa. Itu yang memiliki kekal lebih abadi. Sementara kenikmatan dunia tidak kekal, tidak abadi. Karena dunia pun tidak kekal dan tidak abadi. Apalagi kita yang isi dunia juga tidak kekal. Tidak ada yang kekal. Cuman orang-orang yang tamak, orang-orang yang serakah, orang-orang yang cama, orang-orang yang lobo, ia merasa tidak cukup-cukup. Dan dia menganggap seakan itu kekal. Kenapa? Dia yahsabu annama lahu akhladah. Dia mengira, dia menduga harta bendanya itu bisa mengekalkannya. Ya, yahsabu, dia mengira, dia menyangka, dia menduga anna malahu, tiba di harta, bahwasanya hartanya itu akhladahu, akhladah. Dia anggap bisa mengekalkannya, melanggengkannya. Sebenarnya tidak. Kan kalla ujungnya, kalla. Surat Al-Humazah ini kan, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Kalla. Sekali-kali tidak. Jadi kenapa orang begitu ambisi, begitu serakah, begitu tamak, kadang-kadang tidak mempedulikan lagi. Semuanya dilanggar, didobrak demi mendapatkan kenikmatan dunia. Karena dia mengira, dia menduga, dia menyangka akhladah. Itu akhladah dapat mengekalkannya, melanggengkannya, sehingga dia habis-habisan. Tidak peduli. Yang penting tidak peduli, yang penting jamaah, dia menghimpun-himpun. Jamaah, alladzi jama'a mala. Jamaah menghimpun-himpun. Kata-kata jamaah itu menghimpun, menggabung dari sana sini. Itu jamaah. Mula-mulanya tidak tergabung, tidak terhimpun, berserak-serak di sana sini lalu diambil. Jamaah. Dikumpul. Sama dengan menjamak salat, mula-mula terpisah, lalu digabung asar dengan zuhur, digabung isya dengan maghrib, atau diundur ke belakang, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, dijamak, digabung, dihimpun. Itu pula nanti akhirat namanya yaumul jama'i, hari penghimpunan. Karena kita dulu tidak berhimpun, kita berserak-serak dan terserak-serak. Lalu dipanggil, diarak, digiring untuk berkumpul. Jamak. Nah, orang yang serakah, itulah dia alladzi jama'a malan. Dia menghimpun dari sana sini, tidak peduli bagaimana caranya. Yang penting dia bisa menjamak. Bukan menjamak salat nih. Menjamak harta. Jama'a malan. Lalu addada, dia hitung-hitung, dia bilang-bilang. Dia kumpul-kumpul. Sudah berapa nih, sudah berapa nih, sudah berapa nih. Takut kurang, takut rugi, tidak mau memberi. Serakah. Kenapa dia begitu? Karena dia yahsabu. Dia mengira, dia menduga malahu. Hartanya yang dikumpul-kumpul itu, apakah pangkat, jabatan, kedudukan, status,
gelar, kehormatan apapun yang semuanya kan bermuara kepada harta itu. Akhladah. Nah, ini dia mengira itu mengikalkan. Dan dia menganggap harta itu segala-galanya. Dan juga dia mengira kenikmatan yang membahagiakan itu di harta juga. Itu yang dibantah. Kalla, kali-kali tidak. Karena semuanya itu mata'nya sementara, mata'un qalilun. Kesenangannya sedikit sementara dan memperdaya, mata'ul ghurur. Nah, sekarang fama, maka apa yang uti, apa nikmat. Kata pertama, apa saja nikmat, karunia, pemberian, anugerah. Utitum yang diberikan kepada kamu, min syai', sedikit apapun atau sesuatu apapun, itu tidak lain tidak bukan adalah mata. Mata, kesenangan. Di sini kita lihat terjemahnya ya begitu. Itu adalah kesenangan hidup di dunia. Dan bagi orang-orang yang beriman, lilladzina amanu. Bagi orang-orang yang beriman, karena dia yakin, karena dia percaya, hidup ini sementara, hidup ini tidak lama, dan semua kenikmatan duniawi ini juga sementara, tidak lama. Itunya sifatnya lah ujian. Karena apapun yang Allah berikan kepada kita kan ujian, juga titipan dan amanah, yang semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan. Dia mengerti. Orang beriman sadar betul itu, mengerti betul. Makin banyak dia menikmati, makin lama dia mempertanggungjawabkan. Dia mengerti betul itu. Semuanya adalah ujian belaka. Tidak lain tidak bukan. Dan dia orang beriman yakin betul bahwa apa yang di sisi Allah itulah yang kekal abadi. Dan dia beriman. Makanya wa ma 'indallah, dan apa saja yang di sisi Allah berupa pahala, ganjaran, kenikmatan, kesenangan, kelezatan dan seterusnya, khairun, itu lebih baik dibanding dengan dunia dengan segala macam isinya ini. Dan itulah yang lebih kekal. Dinyatakan lebih kekal, menyatakan itulah kekal yang selama-lamanya. Yang di dunia enggak. Wa ma 'indakum fad, dan apapun yang di sisi kamu itu pasti akan lenyap. Bahkan dunia juga lenyap. Namanya fan. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Yang baqa, yang kekal itu Allah. Kan surah Ar-Rahman. Dan orang-orang yang rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang bertawakal dalam segala urusannya kepada Tuhan mereka. Tawakal, orang-orang yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Setelah dia berusaha sekuat tenaga, sekuat kemampuan, mengerahkan potensi yang dimilikinya, lalu dia mempasrahkan kepada Tuhannya. Karena dia yakin apa yang Allah pilihkan untuknya, apa yang Allah tetapkan untuknya, itulah yang terbaik. Ini orang tawakal. Itu dua. Berarti kenikmatan yang kekal abadi akan diperuntukkan oleh Allah untuk orang yang beriman dan bertawakal. Itu kenikmatan ukhrawi.
Karena kenikmatan yang sebenar kenikmatan nanti di akhirat. Kenikmatan dunia sifatnya ujian dan sementara. Dan juga kenikmatan itu, apa yang di sisi Allah berupa khair, yang lebih baik sisi Allah dan kekal itu, juga akan diperoleh, akan dinikmati, dan akan diberikan kepada orang-orang yang sifatnya seperti ayat ke-37, itu orang-orang yang yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fahish. Walladzina yajtanibuna, dan juga kenikmatan dan apa yang di sisi Allah yang khairun dan abqa itu juga untuk orang-orang yang yajtanibuna. Ijtanaba yajtanibun, ijtinab, orang yang berusaha menjauhi sungguh-sungguh. Ijtanaba itu berupaya sungguh-sungguh menjauhi, itu namanya ijtanaba. Ijtanaba yajtanibu, ijtinab itu orang yang berupaya sungguh-sungguh menjauhi. Kalau di sini yajtanibuna, ini menunjukkan terus berupaya, berusaha, karena kata kerjanya kata kerja kini dan akan datang. Dalam kaidah kebahasaan, kata orang ahli bahasa, fi'il mudhari itu menunjukkan sekarang dan akan datang dan terus menerus, istimrar. Sifat-sifat orang-orang yang dijanjikan oleh Allah akan diberikan kepadanya kenikmatan yang jauh lebih baik dibanding kenikmatan dunia yang sifat sementara dan kekal abadi. Itu orang-orang yang berusaha sungguh-sungguh menjauhi kabairal ismi. Kabair yang besar-besar, ismi dosa. Berarti digandeng dosa-dosa besar. Sering disebut dosa-dosa besar itu dengan al-kabair. Bahkan Imam Az-Zahabi menyusun kitab itu, betul judulnya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Dan kitab itu telah disyarahkan oleh ulama-ulama. Di situ tertulis ada 70 dosa besar. Meskipun ulama lain memahami tidak 70, lebih 70, bahkan ratusan katanya. Nah, taruhlah kita pegang yang 70 menurut pendapat Imam Az-Zahabi itu. Berarti orang-orang yang selalu berusaha menjauhi yang besar-besar daripada dosa, itu dosa-dosa besar. Lawannya as-saghair. Kalau kabair yang besar-besar, saghair yang kecil-kecil. Apabila yang besar-besar dijauhi, yang kecil-kecil Allah maafkan, Allah ampuni. Pokoknya jauh saja besar-besar. Sebab untuk menghapuskan yang kecil-kecil itu banyak. Semua amal-amal saleh penghapus yang kecil-kecil. Salat yang kita lakukan subuh menghapus kesalahan semalam. Sekarang kita duduk mengupas, mempelajari, memahami ayat Allah, menghapuskan dosa-dosa. Duduk di masjid rumah Allah ini i'tikaf, menghapuskan dosa-dosa. Lalu salat lagi sebentar lagi, menghapuskan dosa-dosa. Semua amal kebaikan menghapuskan dosa-dosa. Yang penting jauhi yang besar-besar. Kan sudah ada as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffirat. Salat yang 5, Jumat ke Jumat, Ramadhan ke Ramadan, mukaffirat, penghapus. Mukaffirat dapat menghapuskan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang ada di antara-antaranya itu. Salat 5 waktu ada antaranya, subuh sampai zuhur, zuhur sampai asar ada antara. Dengan datangnya waktu salat berikut, lalu kita salat, hapuskan dosa-dosa yang terletak di antaranya. Jumat ke Jumat, bahkan ditambah 3 hari lagi, 10 hari. Jumat kemarin, datang pula Jumat besok. Jumat kemarin menghapus kesalahan Jumat
semenjak Jumat yang lalu. Kesalahan setelah Jumat sekarang ini sampai pula Jumat ke depan, tambah pula 3 hari, Senin jadinya, dihapuskan selama 10 hari. Dengan catatan jauh yang besar-besar. Ramadan ke Ramadan begitu juga. Kalau kita sepanjang 11 bulan itu ada berusaha menjauhi dosa-dosa besar. Kecuali kalau kita silap, keliru, sesat, tidak sengaja, itu lain masalah. Maka dengan datangnya Ramadan, dan itulah keistimewaan Ramadan, hapus dosa 11 bulan yang lampau. Itu dia hadis riwayat Imam Muslim, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffirat limajtunibatil kabair, selama dijauhi yang besar-besar. Jadi di antara sifat-sifat orang yang dijanjikan oleh Allah kenikmatan yang kekal abadi, yang tidak ada artinya kenikmatan dunia ini, di antara sifat mereka yang ketiga adalah mereka yajtanibuna, terus berupaya sungguh-sungguh menjauhi dosa-dosa besar, wal fawahish, yang keji, yang menjijikkan, yang kotor. Ada ulama kita memahami al-fahish di sini lebih mengarah kepada zina, seperti Ibnu Abbas. Ibnu Abbas salah seorang sahabat yang didoakan oleh Rasulullah untuk orang yang paham dengan Al-Quran. Beliau menurut para ulama-ulama tafsir, beliau memahami al-fawahish ini perbuatan zina. Maka jadilah maknanya orang-orang yang berupaya sungguh-sungguh menjauhi dosa-dosa besar dan zina. Ada juga yang memahami di luar itu. Pokoknya yang keji-keji katanya, yang kotor-kotor, yang menjijik-jijikkan, baik perkataan ataupun perbuatan ataupun sikap. Mereka ulama-ulama kita ini memahami lebih luas, berupaya sungguh-sungguh menjauhi dosa-dosa besar dan segala macam kekejian, kekotoran yang buruk-buruk, berupa perkataankah, tingkah lakukah, tindak tandukkah, sikap dan sifatkah. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, dan apabila ma ghadibu, mereka marah, segera memberi ampun, memberi maaf. Ini agak balik sikit tu. Setidak-tidaknya di saya berat ini. Ghadibu marah, ghadab marah. Di depannya ada kata-kata ma, idza ma ghadibu. Ma itu namanya ziyadah, tambahan untuk menguatkan. Artinya apa? Apabila mereka itu dibuat marah. Dan marahnya bukan sembarang biasa, ma ghadibu, betul-betul marah dia. Karena tingkah laku, perbuatan, sikap, perkataan orang lain terhadap dirinya betul-betul membangkitkan amarah. Di mana kata-katanya ma? Kata-kata ma itu menekan. Jadi apabila mereka betul-betul dibuat marah, kan ada orang buat marah. Ya, kalau bahasa kampung kami nya bangi dia jangan kau cari-cari. Kau borang sana den. Angok ke pun tanduk rogahnya. Orang bangkitkan marahnya, inaiknya kumbang-kumbangnya sudah. Tabi belih, tabi suganya, tabi rabonya. Bangkit setan. Itu ma. Jadi kata-kata ma berfungsi untuk menekankan, menyangatkan betul-betul marah. Marah kok bisa wak kok? Yang susah wak nandu nu kah? Di belakang dah. Bunyinya wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Aku yang susah. Kalau marahnya bisa. Tak bisa wak marah. Tersimbaba dan mencari anggapannya kan? Bisa. Ya, apabila mereka marah, dibikin marah, dibuat orang marah, atau hal ada yang menyebabkan dia marah, bisa lah, bisa tak bisa.
Tidak perlu belajar, tidak perlu titel sederhana. Tidak perlu beriman pun bisa marah. Tapi masalahnya adalah mereka hum yaghfirun, mereka mengampuni atau memaafkan. Mengampuni atau memaafkan ini termasuk namanya min makarimil akhlak, termasuk akhlak yang sangat mulia sekali. Bahkan dikatakan orang yang al-kadhiminal ghaiza, orang yang mampu menahan marah, disebutkan dalam sebuah riwayat salah satu pintu surga yang 8 itu salah satu namanya pintu kadhiminal ghaiz. Pintu gerbang surga yang besar itu 40 tahun jaraknya antara dua jendela, dua pintunya. Salah satu pintu namanya adalah pintu al-kadhimin al-ghaiz, pintu orang yang menahan marah. Kenapa? Ini begitu hebat menahan marah. Menahan itu kan tidak memuntahkan. Asal kata kazim itu kan menelan kembali apa yang mesti dikeluarkan. Inilah pasti keluar, lah harus dikeluarkan. Kalau dikeluarkan orang lah sudah tidak. Orang kalau kita keluarkan orang menganggap itu sudah wajar dikeluarkan, tapi dilulurnya ditelan demi sesuatu yang jauh lebih besar manfaatnya, dilulurnya, ditelannya. Namanya itu kazim. Kazim. Mereka mengampuni itu memaafkan. Mengampuni atau memaafkan. Ini kata-kata dipakai yaghfirun. Yaghfirun itu asal katakan menutupi saja, ditutupinya kesalahan orang. Ditutupinya, tidak dibukanya, tidak dibongkar-bongkarnya, dia tahan saja. Dan dia tidak balas. Ini hal yang tersulit ini bagi orang yang tensian. Bagi orang yang kawang enggak. Orang yang pengecut enggak. Yang pengecut ibu lama bini saya takui itu enggak ikut kaji ini. Yang keempat, yang kelima ya. Di mana datang limanya? Tadi lilladzina amanu. Dan orang yang bertakwa 1, 2. Yang ketiga 4, yajtanibuna kabaira. Yang ketiga ya, yajtanibuna kabaira ismil fahsya. Kemudian yang keempat, apabila mereka dibikin marah atau marah. Yang kelima, walladzina istajabu lirabbihim. Dan orang-orang yang istajabu lirabbihim, orang yang menerima, mengijabahi, mengabulkan atau mematuhi seruan Tuhan mereka. Istijabah, mengabulkan, memperkenankan. Itu orang-orang yang menjawab seruan Tuhannya, agar mereka mentauhidkan Tuhan mereka, memurnikan keikhlasan dalam beribadah kepada Tuhan mereka. Dan orang-orang yang memperkenalkan apapun yang diperintahkan oleh Tuhannya. Orang-orang yang mentaati syariatnya, aturan-aturannya, namanya istajabu li rabbihim. Mula-mula ini tertuju kepada orang Ansar di Madinah. Ketika mereka dihimbau, dipanggil, diseru untuk beriman, mereka beriman. Mereka taat, mereka patuh. Ketika datang orang-orang muhajirin ke kampung mereka, mereka sambut dengan suka gembira, tanpa ada dengki, tanpa ada cemburu, tanpa bakhil. Bahkan mereka lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka ini.
Jadi mula-mula ayat ini turun untuk orang Ansar, orang Madinah. Karena mereka adalah orang-orang yang mengabulkan, yang memperkenankan, yang menjawab seruan Tuhan. Tapi ayat ini berlaku umum. Itu siapa saja yang menjawab, mengabulkan, memperkenankan seruan Tuhan mereka, lalu mereka patuhi, mereka taati. Jadi bukan hanya memperkenalkan, tapi juga mematuhi dan mentaati. Seruan Allah misalnya, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dijawabnya. Iya dijawabnya, tapi dia tidak patuhi, tidak datang ke masjid. Itu tidak. Memperkenankan itu, menjawab itu adalah mendatangi, melaksanakan. Dan orang-orang yang memperkenankan, orang yang menerima, orang yang mengabulkan, orang yang mengijabahi seruan Tuhan mereka, berupa perintah, berupa aturan-aturan segala macam, termasuk perintah untuk mentauhidkan Allah, mengikhlaskan amal saleh, ya mereka patuhi. Terkenal mereka-mereka itu dengan kata-kata sami'na wa ta'na. Itu semboyan sahabat itu. Sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami patuhi tanpa membantah. Di mana sesat, di mana salah, di mana keliru, di mana khilaf, maka ghufranaka, ampunanmu lah yang kami harapkan Allah. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin wa qalu sami'na. Sami'na, ya arahnya kami mendengar. Apa yang dengar? Tentu panggilan, tentu seruan. Ata'na itu kata orang sekarang mengaplikasikannya, mengamalkannya. Kami dengar perintahmu, seruanmu, panggilanmu ya Allah, yang isinya perintah, isinya aturan, isinya syariat. Ata'na, kami taati itu. Karena kami manusia, tentu juga ada salah, ada khilaf, ada keliru, ada lalai, ada lengah. Kadang-kadang tergoda, kadang-kadang terpana dan terlena. Ghufranaka Rabbana, ampunamulah yang kami harapkan wahai Tuhan kami. Kan sami'na wa ta'na ghufranaka wa ilaika, kan kepadamu juga kami kembali. Kalau engkau tidak ampuni kami, tentu kami merugi. Itu seninya, bahasanya begitu. Jadi di sini walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus shalah. Ini sudah jelas, tidak perlu kita urai ini. Aqamus shalah wa amruhum syura bainahum. Amruhum syura bainahum. Nah, masuk kita kepada ini. Mereka memperkenalkan seruan Tuhan mereka dengan mentaati, salah satunya salat, dan urusan perkara mereka amruhum. Wa amruhum syura bainahum. Syura. Apa itu syura? Musyawarah. Boleh kata dia mau pakai, boleh ayah dia pambuluh. Amantun awak. Syura ku asal katanya. Setul asal namanya. Mengeluarkan madu atau pati madu, jelinya, mengeluarkan madu dari wadahnya, dari tempatnya, sehingga dapatlah yang paling manisnya. Apa nama? Jeli, inti madu. Madu diambil yang paling intinya, dikeluarkan sehingga dapat yang paling manisnya.
dipakai kata itu untuk musyawarah. Musyawarah adalah berunding, bermufakat, menerima pikiran-pikiran, pendapat-pendapat, usulan-usulan dari siapapun. Lalu diambillah yang paling manis, yang paling rancak, yang paling bagus, yang paling bernas dan paling bereal, usulan-usulan ide-ide. Itu yang syura. Bukan voting tidak syura. Voting orang yang bagak menang namanya. Yang kareh didengar, yang egois dan dinomyang, itu voting itu. Enggak, syura enggak. Syura itu dari siapapun datangnya usulan, ide, pemikiran. Walaupun dia anak kecil atau orang yang tidak dianggap, tidak dipandang. Tapi kalau usulannya, pikirannya bernas, baik, ambil. Karena tujuan musyawarah mengambil yang termanis. Lama dah wak, ketujuh dulu. Orang Minang ku santiang. Ambo orang Minang. Cubalah jadi orang Minang, tak percaya. Santiang. Lama dah wak, ketujuh dulu. Sudah kan lama dah wak, sentuh surang. Itu apa bayu orang. Syura itu yang syura. Asyura, kau nak hilang kini setiap rapi olah voting ke panjang sah. Nak syura dah. Minang tu lah hilang di orang Minang sebagiannya. Ini lah diperturutkan dengan demokrasi. Dulu lah orang Minang berdemokrasi lah. Di orang Minang lah salah. Saya duduk seorang sampai duduk bersama lepang. Tak ada kusut yang tak. Selesai di na. Barana kusut selesai. Yo kusut orang tampu selesai. Carinya api-api panggang selesai. Ini Minang lah. Isyura persoalan mereka, urusan mereka itu diselesaikan dengan musyawarah. Ingat, amru, urusan perkara mereka. Kalau ada yang tidak ikut serta, tanda tidak bagian mereka. Yang mereka musyawarahkan urusan mereka. Yang diajak musyawarah, tandanya punya urusan. Atau punya pikiran, punya pendapat. Yang tidak, jangan merasa. Urusan mereka, bukan urusan Tuhan mereka. Sebab kalau urusan Allah tidak perlu dimusyawarahkan. Akidah, tauhid, keimanan tidak perlu musyawarah. Ibadah tidak perlu musyawarah. Apa? Kerjakan. Nah, kau perintah Allah apa ada carono? Tak begitu dia tu, tak boleh. Datang perintah Allah kita bersama bah, kita pakai atau tidak kita lah atau bah ada yang punya ide tidak boleh tu. Pada Allah tapi itu samyana wa ta'na. Pada Allah kan sudah istajabu. Mereka perkenalkan begitu saja tanpa memantah, tanpa protes, tanpa merunding. Iko di negara entah berantah perkara syariat baru niang je. Untuk menjalankan syariat baru niang je. Kumpuang beliau. Balega aja. Malinang aja. La dingin nasi terus kan. Atau amruhu. Jadi persoalan yang ada di mereka pecahkan dengan jalan musyawarah. Karena ini bersama-sama untuk kepentingan bersama. Minimal musyawarah itu berdua. Dua kau berundiang. Di orang awak boleh ponos ketik. Berundiang kau sudah mekar. Sudah mekar. Gitu orang awak. Inilah duduk bentuknya di orang awak terilhami barangkali dengan ayat-ayat. Amruhum syura bainahum. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nampak seni ayatnya.
Pertama, mereka memperkenalkan seruan Tuhan mereka dengan mentaatinya. Yang kedua, menegakkan salat. Karena ini hubungan langsung dengan Tuhan mereka. Perintah Allah, tegakkan salat. Lalu mereka tegakkan salat. Karena salat itu hubungan langsung. Lalu kalau ada masalah-masalah, mereka musyawarahkan. Lalu hubungan vertikalnya, horizontalnya adalah mimma razaqnahum. Mereka berbagi, nampak ya, seninya. Kepada vertikal mereka sami'na wa ta'na. Ke atas dah mereka perkenalkan. Lalu untuk terus-menerus hubungan mereka jangan putus dengan Allah, mereka salat. Kalau ada persoalan mereka musyawarahkan. Lalu mereka berbagi sesama mereka. Sesama mereka berbagi. Nah, tadi di awal kaji sudah kita katakan, tidak tamat, ya kita cari waktu lain menamatkan. Kita juga harus menghormati waktu. Karena sudah habis. Jadi sudah jam 6:30. Sampai situ kaji kita, kesimpulannya simpulkan saja. Semoga berfaedah dan bermanfaat apa yang kita sampaikan pagi hari ini. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.